Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dodi Tarmizi di DTL Channel. Salam hormat saya kepada para subscriber dan viewer setia DTL Channel. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan terlebih dahulu subscribe channel ini biar channel ini makin maju dan berkembang. Dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Baiklah, mungkin di antara teman-teman di sini sudah banyak yang mendengar ataupun membaca informasi terkait dengan akan dibukanya kembali seleksi CPNS untuk tahun 2021 yang akan datang, yang mana akan diagendakan dibuka pada bulan Maret. Nah, oleh sebab itu, saya mengajak teman-teman untuk mulai belajar mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi CPNS tersebut dari sekarang. Nah, di dalam video ini disediakan pembahasan contoh soal-soal SKD CPNS, mulai dari soal TWK, soal TIU, dan juga soal-soal TKP. Jadi silakan teman-teman simak video ini sampai habis ya. Baiklah, langsung saja, ini dia pembahasan soal-soalnya. Baiklah, soal pertama kita mulai dari soal TWK ya teman-teman. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal di dalamnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas A. 2 alinea, B. 3 alinea, C. 4 alinea, D. 5 alinea, dan E. 6 alinea. Baiklah teman-teman, Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal di dalamnya. Adapun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu yaitu terdiri atas 4 alinea ya teman-teman. Nah, jadi di sini jawabannya yaitu C, 4 alinea. Mungkin di antara teman-teman juga banyak yang hafal teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena sering kita dengar ketika dibacakan oleh petugas upacara ya teman-teman. Soal nomor 2. Nilai sila keempat Pancasila dijabarkan dalam bentuk nilai instrumental pada Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pasal A. Pasal 1 ayat 2, B. Pasal 28, C. Pasal 29 ayat 2, D. Pasal 33 ayat 3, dan E. Pasal 36. Nah, baiklah teman-teman, sila keempat itu nilainya yaitu musyawarah, demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Nah, ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar nih teman-teman. Nah, jadi di sini nilai sila keempat Pancasila dijabarkan dalam bentuk nilai instrumental pada Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pasal A, pasal 1 ayat 2. Berikutnya soal nomor 3, masih seputar soal TWK ya teman-teman. Garuda Pancasila diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal A. 27 Desember 1949, B. 10 Januari 1950, C. 11 Februari 1950, D. 15 Februari 1950, dan terakhir yang E. 20 Maret 1950. Nah, baiklah teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Untuk yang A, 27 Desember 1949
itu merupakan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS, teman-teman. Kemudian yang B, 10 Januari 1950, itu dibentuknya Panitia Teknis Penyusunan Lembaga Negara dengan nama Panitia Lencana Negara. Kemudian yang C, tanggal 11 Februari 1950, itu merupakan sidang pertama Kabinet Republik Indonesia Serikat dan sekaligus diresmikannya Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Kemudian yang D, 15 Februari 1950, itu merupakan peristiwa Garuda Pancasila diperkenalkan pada khalayak ramai. Kemudian yang E, 20 Maret 1950, itu merupakan penyesuaian pada lambang negara seperti penambahan jambul sesuai dengan yang kita kenal sekarang. Nah, jadi dari penjelasan tersebut, teman-teman, maka jawabannya di sini yaitu C, 11 Februari 1950, yang merupakan sidang pertama Kabinet RIS dan sekaligus diresmikannya Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Berikutnya soal nomor 4. Berikut ini merupakan hak anggota DPR kecuali A. Hak interpelasi, B. Hak angket, C. Hak mengajukan pertanyaan, D. Hak imunitas, dan E. Hak melakukan pengawasan. Nah, baiklah teman-teman, untuk diketahui sebagai pembahasan soal ini bahwa anggota DPR itu mempunyai 4 hak. Yang pertama itu hak interpelasi, kemudian yang kedua adalah hak angket, kemudian yang ketiga hak mengajukan pertanyaan, kemudian yang terakhir yaitu hak imunitas nih teman-teman. Nah, jadi di sini berhubung soalnya meminta yang kecuali, artinya yang tidak termasuk di sini teman-teman, maka jawabannya yaitu E, yaitu hak melakukan pengawasan. Selanjutnya, soal nomor 5. Wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dipegang oleh A. Presiden, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Majelis Permusyawaratan Rakyat, D. Mahkamah Agung, dan E. Mahkamah Konstitusi. Nah, baiklah teman-teman, sebagaimana disebutkan dalam pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa anggota yudisial itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Nah, jadi di sini wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial itu dipegang oleh A. Presiden. Berikutnya yaitu soal nomor 6. 2, 4, 8, 16, 32. A. 68, B. 62, C. 64, D. 66, dan E. 68. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita sudah sampai pada soal TIU, tes intelijensi umum, dan ini merupakan soal deret angka ya teman-teman. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mencari polanya teman-teman, kemudian menentukan angka yang selanjutnya untuk mengisi tanda titik-titik tersebut. Nah, teman-teman, untuk soal ini angka-angka tersebut merupakan angka hasil dari perkalian 2 nih teman-teman. Contohnya di sini 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian 4 tersebut dikali 2 sama dengan 8, kemudian 8 dikali 2 sama dengan 16, kemudian 16 dikali 2 sama dengan 32. Nah, selanjutnya 32 dikali 2 sama dengan 64.
Jadi di sini jawabannya yaitu C, 64. Lanjut soal nomor 7. 8, 10, 13, 17, 22. A. 24, B. 32, C. 25, D. 26, kemudian yang E. 28. Nah, teman-teman, masih soal deret angka. Nah, di sini polanya berbeda dengan soal sebelumnya tadi nih, teman-teman. Di sini setiap bilangannya itu ditambah, mulai dari 2, kemudian ditambah 3, kemudian ditambah 4, kemudian ditambah 5 selanjutnya, teman-teman. Nah, jadi di sini contohnya 8 ditambah 2 itu sama dengan 10. Kemudian 10 ditambah 3 itu sama dengan 13. Selanjutnya 13 ditambah 4 itu sama dengan 17. Kemudian 17 ditambah 5 itu sama dengan 22. Dan untuk mengisi titik-titik tersebut, artinya di sini 22 kita tambah 6. Jadi jawabannya yaitu 28. Nah, jawabannya di sini berarti E, 28. Selanjutnya soal nomor 8. Derek. A. Baris, B. Derap, C. Gerbong, D. Kait, dan E. Wagon. Nah, teman-teman, untuk diketahui ini merupakan soal sinonim, teman-teman, masih seputar soal TIU. Nah, untuk kata derek itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, derek itu berarti deret atau leret atau baris atau kerek, nih teman-teman. Nah, jadi di sini dari penjelasan tadi yang terdapat pada opsi di sini yang merupakan persamaan dari kata derek yaitu A. Baris. Selanjutnya soal nomor 9. Daksina. A. Sehat, B. Selatan, C. Semenanjung, D. 10, dan E. Utara. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 9 ini merupakan soal antonim atau perlawanan kata. Nah, kembali kita berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata daksina itu memiliki arti selatan, ya teman-teman. Nah, jadi di sini antonim atau perlawanan kata dari selatan itu yaitu utara. Sehingga jawaban soal nomor 9 ini yaitu E. Utara. Berikutnya soal nomor 10. Mata, air mata. A. Buku, buku gambar. B. Cat, warna. C. Bendera, kibar. D. Kertas, tulis. Dan E. Roket, angkasa. Nah, baiknya soal nomor 10 ini merupakan soal analogi. Nah, teman-teman, di sini jawabannya yaitu C. Bendera, kibar. Nah, mengapa demikian, teman-teman? Di sini mata itu mengeluarkan air mata karena sebab atau satu hal yaitu angin. Nah, begitu juga dengan bendera yang berkibar dikarenakan sebab atau satu hal yaitu angin, ya teman-teman. Jadi kita benar-benar harus sangat pandai menganalogikan di sini. Jadi sekali lagi jawaban untuk nomor 10 ini yaitu C. Bendera, kibar. Selanjutnya soal nomor 11. Tiba-tiba atasan Anda memarahi Anda tanpa alasan yang jelas. Yang akan Anda lakukan adalah A. Mendengarkan sepenuh hati, kemudian memberi penjelasan. B. Mendengarkan dengan seksama.
C. Mencoba menerima kemarahan tersebut. D. Acuh tak acuh karena sudah biasa. Dan E. Merasa aneh karena tidak salah. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada soal TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, teman-teman, pada hakikatnya soal TKP ini tidak ada jawaban yang salah nih, teman-teman. Semua jawaban benar, namun kita di sini mencari skor tertinggi karena setiap jawaban mempunyai skor dari 1 sampai 5. Nah, teman-teman, untuk yang soal ini, skor yang 5 itu terdapat pada opsi jawaban A, yaitu mendengarkan sepenuh hati, kemudian memberi penjelasan. Lanjut soal nomor 12. Jika suatu hari petugas kebersihan Anda terlambat datang, maka Anda akan A. Memarahinya, B. Membersihkan sendiri ruang kerja Anda, C. Melaporkan pada koordinator kebersihan, D. Memberikan nasihat, kemudian yang E. Membiarkannya. Nah, baiklah teman-teman, sama seperti soal sebelumnya tadi, ini juga merupakan soal TKP yang mana setiap jawabannya mempunyai skor antar 1 sampai 5. Nah, untuk soal nomor 12 ini teman-teman, skor 5-nya itu terdapat pada opsi jawaban yang B, yaitu membersihkan sendiri ruang kerja Anda. Selanjutnya, soal nomor 13. Jika diminta menggambar pemandangan, maka yang pertama kali terlintas dalam pikiran Anda adalah A. Gunung, B. Sawah, C. Lautan, D. Pantai, dan E. Kardus. Nah, teman-teman, soal nomor 13 ini adalah soal tentang kreativitas dan inovasi dalam bekerja nih, teman-teman. Nah, jadi di sini opsi jawaban yang mempunyai skor 5 itu terdapat pada jawaban E, yaitu kardus. Nah, mengapa kardus, teman-teman? Karena artinya di sini kita mempunyai inovasi dan kreativitas yang sangat tinggi. Berarti kita akan menciptakan sebuah pemandangan yang kita buat dari bahan kardus nih, teman-teman. Jadi jawabannya di sini yaitu E, kardus. Selanjutnya soal nomor 14. PNS yang kreatif itu adalah PNS yang A. Bisa membagi waktunya, B. Cepat kerjanya, C. Bisa membunuh rutinitasnya, D. Menikmati pekerjaannya, dan E. Aneh. Nah, teman-teman, untuk soal ini juga masih soal tentang kreativitas. Nah, opsi yang paling besar skornya yaitu 5 di sini terdapat pada jawaban D. Menikmati pekerjaannya. Nomor 15. Untuk menjadi seorang PNS yang kreatif dan inovatif, maka Anda harus A. Berani bereksperimen, B. Rajin membaca, C. Berani dikritik, D. Ikut tren saja, dan E. Berdiam diri saja. Nah, baiklah teman-teman, untuk soal nomor 15 ini yang mempunyai skor 5 itu yaitu A. Berani bereksperimen. Artinya di sini teman-teman, jika kita ingin menjadi seorang PNS yang kreatif dan inovatif, maka kita harus berani melakukan eksperimen nih, teman-teman. Jadi jawabannya di sini yaitu A. Berani bereksperimen. Demikian tadi pembahasan contoh soal-soal SKD CPNS, mulai dari soal-soal TWK, soal-soal TIU, dan juga soal-soal TKP. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua.
Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya ya, biar video ini makin banyak bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan saya doakan teman-teman semua sukses pada seleksi CPNS yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.